Ini adalah serial ketajaman membedakan roh. Hal ini harus kita minta kembali dari Tuhan dan saya percaya ini adalah common sense atau naluri yang sudah Tuhan berikan kepada setiap manusia. Dan ini adalah naluri untuk membuat manusia mencari di mana Tuhan. Ini adalah pengajaran serial kedua. Di Alkitab dikatakan oleh Paulus ada karunia membedakan roh. Ada begitu banyak karunia, tetapi karunia membedakan roh adalah hal yang mendapat atensi saya paling banyak. Karena menurut saya dalam hidup saya ini sangat penting. Dikatakan seperti ini, to discern what the Spirit is speaking. Hal yang menarik buat saya adalah waktu Tuhan jalan sama Yohanes. Waktu Tuhan jalan dengan orang yang paling dia kasihi, murid yang paling lembut hatinya. Dan dari orang yang paling lembut hatinya, Tuhan pernah menegur dia dengan sangat keras dan berkata, Yohanes, hati-hati kalau ngomong. Kamu gak tahu what kind of spirit yang bicara lewat mulutmu. Jadi jika murid Yesus jalan sama Tuhan Yesus dan Tuhan masih kasih warning, Yohanes, hati-hati, beri atensi. Spirit apa yang bicara lewat mulutmu? Artinya kita sebagai manusia seringkali gampang ditunggangi oleh roh sehingga roh itu bicara lewat mulut kita. Karena itu hari-hari ini begitu banyak distraction yang diberikan oleh gelombang-gelombang pengajaran yang begitu meningkat dengan baik dan benar. Dan mengarahkan kita untuk mengembangkan diri. Mengarahkan kita untuk punya kemanusiawian sehingga kita peduli dengan hal-hal manusiawi. Ketika orang ditindas dan sebagainya kita mulai memberikan penilaian dan kemudian kita mulai menjadi hakim. Tetapi tanpa sadar pelan-pelan itu mengarahkan kita menjauh dari Tuhan. Di 1 Korintus 12 ayat 10 dikatakan, kepadamu the gift to discern what the Spirit is speaking. To the ability to discern and distinguish spirit. Jadi ada kekuatan, ada karunia yang membuatmu bisa membedakan dengan sangat tajam ketika perkataan baik dan benar keluar dari mulut seseorang. Saudara punya ketajaman untuk tahu apakah ini Roh Kudus atau roh dari humanisme yang menggerakkan kemanusiawian kita atau menggerakkan roh kita untuk mencari Tuhan atau membuat kita punya kemampuan menimbang dengan baik dan benar yang berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali kita bicara tanpa mikir, kita bicara didorong oleh begitu banyak provokasi dari roh-roh di udara yang kita tidak kenali. Karena itu penting sekali untuk meminta kepada Tuhan punya karunia, ketajaman, membedakan roh. Pertempuran di roh dimulai dari ketika seseorang punya karunia membedakan roh. Kenapa? Karena ketika seseorang bicara dengan seseorang yang lain, kalau di antara mereka tidak punya karunia membedakan roh, mereka akan terus bicara. Tapi kalau salah satu mereka punya karunia roh dan dia bisa membaca bahwa yang satu berkata benar dan baik, tetapi roh lain yang sedang bicara, maka yang satu akan mulai menyerang yang lain. Dan waktu terjadi komunikasi di roh, mereka akan cenderung saling tidak menyukai. Dan sebenarnya disitulah ada yang namanya pertempuran di roh. Tetapi seringkali itu tidak mampu dibahasakan, karena seringkali mereka sendiri tidak mengerti, karena sesungguhnya kita ini manusia roh. Hanya apakah kita ditunggangi oleh Roh Kudus, roh kebenaran, atau roh-roh lain yang bertempur dengan surga. Karena itu ada jalan yang namanya kompromi, ada jalan yang namanya solidaritas, ada jalan yang namanya toleransi yang membuat semua begitu mix. Apa yang dari Tuhan dengan yang dari dunia, dengan yang demonik itu menjadi bercampur atas nama toleransi. Karena kita juga tidak bisa menentang toleransi, kelihatannya itu sangat mendukung hal-hal manusiawi, juga kompromi, tapi tanpa sadar hati manusia digeser menjauh dari pribadinya. Karena itu hari-hari ini penting sekali meminta hikmat, kebijaksanaan untuk kita bisa membedakan what the Spirit is speaking to you. Pengkhotbah 10 ayat 20 berkata, dalam pikiranmu janganlah engkau mengutuki raja. Dalam pikiran, tidak terucap.
Dalam kamar tidur, di kamar tidur tidak ada orang lain seringkali, mungkin hanya kita, kalaupun ketambahan orang lain hanya pasangan kita, suami atau istri. Janganlah engkau mengutuki orang kaya di kamar, jangan keluar perkataan kutuk dari mulutmu kepada orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Pertanyaan saya, bagaimana di kamar tidur Salomo berkata ada burung yang bersayap? Menurut saya mungkin ini terjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia, mereka kehilangan kata dan mereka menuliskan kata burung di udara akan menyampaikan ucapan mulutmu. Bagaimana mungkin orang yang berhikmat mengilustrasikan keadaan di kamar ketika kita sedang sendiri, sunyi, jangan mengucapkan sesuatu dari mulutmu yang bersifat mengutuki. Bahkan dikatakan jangan ada dalam pikiranmu juga. Karena burung akan menyampaikan perkataanmu. Gak mungkin burung ada di kamar. Artinya dia mau bilang segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan di kamar yang gak ada orang lain. Artinya apa? Artinya dia tahu persis ada begitu banyak roh yang mendengar engkau bicara. Ada begitu banyak roh yang memperhatikan engkau dan menunggu momen yang tepat. Dan dia mau menunggangi perkataan yang keluar dari mulutmu untuk membuat terjadinya begitu banyak pertempuran, perselisihan paham dan mengacaukan segala sesuatu. Ini adalah pekerjaan roh jahat, sesuatu yang demonik. Karena itu pengkhotbah Salomo bicara dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja. Kenapa? Kalau hati kita marah, maka dari hati akan meradiasi ke pikiran. Dari pikiran kita akan mengeluarkan pikiran-pikiran negatif terhadap seseorang. Dan roh itu bisa merasakan radiasi dari yang keluar dari pikiranmu. Karena itu dikatakan di firman, jagalah hatimu dengan sangat waspada. Ini sangat benar. Kalau kita tidak memberikan atensi apakah yang ada di hati kita selaras dengan firman Tuhan. Apakah Roh Kudus masih menguasai hidup kita? Atau roh yang memberikan begitu banyak motivasi yang terdengar sangat benar dan membangun, padahal akarnya dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang dibenci oleh Tuhan yang menyebabkan manusia berdosa. Pohon ini memberikan pengetahuan tentang baik, benar, dan yang jahat. Artinya apa yang pernah dimakan oleh manusia akan memberikan juga hikmat-hikmat duniawi. Mengarahkan mereka untuk memimpin, mengerjakan sesuatu yang berprestasi. Tetapi ujungnya belum tentu membawa kita kembali ke hati Tuhan. Jadi Salomo sudah mewarning, hati-hati karena ada roh yang akan mendengar engkau bicara. Dan roh itu akan mengambil perkataanmu dan akan menyebarkan. Hari-hari ini bukankah seringkali baru ada di pikiran kita, tapi tiba-tiba ada orang lain yang ngomongin hal ini. Kok saya rasanya nggak bicara ya? Kenapa dia tahu ya? Karena ada gelombang teknologi bercampur dengan roh-roh akhir zaman. Mereka bisa menyampaikan message yang bahkan tidak pernah kau ucapkan. Karena itu jagalah hatimu, pastikan Roh Kudus mengerami roh dan hatimu setiap saat. Pastikan roh kebenaran yang dari Tuhan Yesus yang menguasai hati dan pikiran. Lukas 9 ayat 53 dan 54. Orang-orang Samaria menolak Yesus. Orang-orang Samaria tidak mau menerima Yesus karena Yesus mau jalan ke Yerusalem. Di tengah jalan waktu mereka melewati Samaria, mereka mengalami rejection. Kenapa Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengalami rejection dari orang-orang Samaria? Karena roh mereka tabrakan. Roh kebenaran yang datang untuk mencari orang Yahudi juga memberikan rejection mungkin kepada orang-orang Samaria. Dan mereka memberikan rejection balik kepada Yesus dan murid-muridnya. Ini cara kerja roh. Dan kemudian kedua muridnya Yakobus dan Yohanes melihat hal itu dan berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menurunkan api dari langit dan membinasakan mereka yang memberikan spirit rejection? Tuhan tidak balas dendam. Tuhan memang waktu itu datang untuk orang Yahudi.
tetapi darahnya untuk setiap umat manusia. Karena misinya berbeda. Tuhan bicara seperti ini kepada Yohanes dan dia merebuke, dia menghardik dengan sangat keras. Dia bilang seperti ini, Yohanes, you do not know what kind of spirit you are. Kamu nggak tahu roh apa yang sedang bicara sama kamu. Jadi jika Yohanes yang jalan sama Yesus harus punya sense yang tajam untuk bisa membedakan roh. Dan lewat pengajaran hardikan dari Yesus, dia memperoleh pelajaran untuk membedakan roh. Saya rasa hari-hari ini hal ini adalah sangat penting. Karena ada begitu banyak pengajaran yang diberikan dengan sangat semangat, sangat bagus, karisma yang memikat, tapi belum tentu menuntun kita kepada pribadinya. Dia menunggu kita mencari dia. Karena itu dia memberikan sense kepada setiap manusia. Untuk berlutut dan berkata, Tuhan, ini aku. Aku mencari wajah-Mu, aku ingin Kau temukan, aku juga ingin menemukan. Dan pada waktu ada spiritual touch dari hati Tuhan menyentuh batinmu, saya percaya Anda menjadi tidak terbatas. Tiba-tiba ada sesuatu yang nyambung dari dunia nyata ke dunia spiritual. Tiba-tiba ketajamanmu akan bertumbuh. Dan tiba-tiba engkau akan mulai mengenali what kind of spirit yang sedang bicara hari-hari ini. Even lewat orang-orang yang sangat berkarisma. Orang-orang yang sangat berhikmat. Karena antikris satu hari nanti akan datang. Dengan tema menyelamatkan dunia. Dia akan datang dengan karisma tinggi. Dia akan datang dengan begitu banyak toleransi, kompromi demi mengangkat hal-hal kemanusiawian. Tetapi kita tahu yang namanya antikris akan bertentangan dengan para pengikut Kristus. Kalau saya boleh rangkum, di dunia ini hanya ada dua golongan. Mungkin ada banyak partai, mungkin ada sudah dipilah-pilah begitu banyak golongan. Tetapi ujungnya Matius 25 hanya memberikan dua golongan. Orang yang melayani Yesus dengan orang yang tidak melayani Yesus. Sesimpel itu. Ujungnya hanya ada dua golongan. Orang yang melayani Kristus atau orang yang tidak hidup melayani Kristus. Walaupun perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya hikmat, benar, baik dan menuntun kita kepada spirit motivasi. Sehingga dekat dengan orang itu kita selalu termotivasi. Tetapi belum tentu membimbingmu mencari pribadinya, mencari hatinya. Karena itu mari kita berdoa supaya Tuhan berikan kepada kita ketajaman untuk membedakan roh. Tuhan buat semua saudara seiman yang mereka mendengar firman hari ini. Aku tahu roh-Mu yang akan menuntun mereka untuk mendengarkan. Dan jika mereka mendengarkan, biarlah hari ini Tuhan Kau berikan karunia untuk membedakan roh. Biarlah common sense, naluri dasar yang sudah Kau taruh di hati kami dari sejak kami dilahirkan, itu dihidupkan kembali sehingga kami tidak menjadi generasi yang Kau tegur, no sense of God. Kami menjadi generasi yang sangat sensitif mengenali bau-Mu Tuhan, mengenali hadir-Mu Tuhan, mengenali aroma-Mu Tuhan, mengenali kebenaran hakiki yang memang keluar dari mulut-Mu, yang tidak dicampur dengan ragi dunia. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami terima karunia membedakan roh yang membangkitkan semua sense kami untuk mencari pribadi-Mu, hati-Mu, perkenanan-Mu, tatapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Thank you.